Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Ya, selamat pagi semuanya. Oke. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, I hope you in good condition. Saya berharap kalian berada dalam keadaan yang sehat dan keadaan yang baik. Oke, guys. Because pandemic of coronavirus, karena ada pandemi corona ini, kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, maka pembelajaran kali ini akan kita rubah menjadi pembelajaran secara daring. Oke, guys, apa sih yang kita akan pelajari kali ini? Langsung aja ke materi. Yang kita akan pelajari kali ini yakni tentang invitation. Apa sih Kak invitation itu? Nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya. Oke. Udah pada yang udah ada yang tahu bersama siapa kali ini? Nah, kali ini kalian berada bersama saya Ainur Rohmah, atau kalian bisa memanggil saya Ain atau Kak Ain. Oke. Oke, Kak. Selanjutnya aja ya. Apa sih yang akan kita diskusikan sekarang ini? What we will discuss. Oke, kita akan pelajari 4, yakni yang pertama, the first one, the definition of invitation atau definisi dari mengajak. And the second is the kinds of invitation, macam-macam dari ajakan atau kalimat mengajak. Dan the third, the expression of inviting, accepting an invitation, and declining an invitation, yakni ungkapan mengajak, menerima ajakan, dan menolak ajakan. Dan yang keempat yakni the example on conversation, dari contoh dari percakapan. Langsung aja Kak, kita ke definisi dari invitation. What is the definition of invitation? Apa ya the definition of invitation? Yeah. The definition of invitation is expression of invitation is an expression to invite someone to do something, atau ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk mengundang atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika kita mau mengajak seseorang, kita bisa menggunakan ungkapan ini untuk mengajak seseorang dalam bahasa Inggris. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah tentang the kinds of invitation, yaitu jenis-jenis atau macam-macam dari invitation atau mengajak. Yakni sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah kalimat formal dan informal invitation. Oke, maaf ini ada kesalahan, yakni sebenarnya ini adalah formal invitation. Untuk formal invitation, definisinya adalah we use this expression with people we don't know well or with someone older. Kita menggunakan ungkapan formal dengan orang-orang yang tidak kita kenal dengan baik atau dengan orang yang lebih tua. Biasanya tentu formal itu ketika kita menggunakannya dengan orang yang lebih tua, seperti orang tua, seperti itu. Jika kita menggunakannya agak lebih sopan, seperti itu kalimat formal ini. Contohnya gimana Kak? Seperti ini. Example, would you like to plus verb. Contohnya kayak kalimat yang di bawah ini, yakni I'm having a dinner party tonight. Would you like to come? Saya ada dinner party atau makan malam ini. Apakah Anda mau untuk datang? Nah, seperti itu ya. Dan selanjutnya sebenarnya ini ada informal invitation ya. Tapi ketika kita bersama teman, tidak mungkin kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Ini berada di tengah-tengah jika kalian yang mau tidak terlalu formal dan tidak terlalu informal. Contohnya, do you want to plus verb. Atau langsung aja ke contohnya, yakni do you want to eat lunch with me? Apakah kamu mau makan siang bersamaku? Seperti itu. Selanjutnya ya ini informal invitation nih, yang benar ini.
We can use this with our close friends or peers. Kita gunakan dengan teman dekat kita atau teman sebaya. Kalau ini contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau di Jakarta itu kita pakai lo gue. Nah, itu kalau seperti ini. Nah, contohnya gimana, Kak? Contohnya wanna plus verb. Nah, wanna itu merupakan kalimat perubahan atau gabungan dari kata want to. Itu biasa contohnya langsung aja ke contoh. Wanna go with me? Maukah pergi bersama saya? Seperti itu. And the next is the expression of inviting, accepting invitation, and declining an invitation. Ungkapan yang pertama kita akan bahas tentang ungkapan mengajak. Contohnya seperti apa sih, Kak, yang bisa kita gunakan untuk mengajak? Apa ya adik-adik? Oke, kita bisa menggunakan kalimat ini. Would you like to come? Nah, seperti tadi ya. Apakah Anda mau datang? Selanjutnya, do you want to come? Apakah Anda mau datang juga? Ini digunakannya dalam keadaan beda karena ini bersifat formal, yang ini tadi semi formal dan semi informal. Selanjutnya, let's go to the library. Biasanya ini yang digunakan anak-anak ini. Let's go to the library, let's go to the canteen, seperti itu. Ayo pergi ke perpustakaan, ayo pergi ke kantin, kayak gitu ya. Dan selanjutnya ada can you come to, bisakah kamu datang ke, contohnya kemana, seperti itu. And I'd very much like you to come. Saya sangat ingin Anda datang. Ini merupakan contoh dari kalimat mengajak. Selanjutnya yakni tentang responsnya. Respon tadi adalah kalimat mengajak dan sekarang adalah kalimat responnya ketika kalian mau menerima atau menolak. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang menerima ajakan terlebih dahulu atau accepting an invitation. Nah, ini kalimat-kalimat yang kita bisa gunakan ketika kita menerima ajakan. Contohnya seperti apa? I will thank you. Saya akan terima kasih, seperti itu. Yes, certainly I will come. Ya, pasti saya akan datang. Sir, let's go. Oke, ayo pergi. Kayak tadi ya, kalau di contohnya kita mengajak let's go to the canteen. Terus selanjutnya kita bahas sir, let's go. Seperti itu biasanya pasti adik-adik ini. Oke, selanjutnya juga alright, baik. Thank you for inviting me. Bisa kita gunakan terima kasih telah mengundang saya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya declining an invitation atau menolak ajakan, seperti itu. Contohnya seperti apakah kata-katanya yang kita bisa gunakan? Nah, kayak gini ya. Thanks, but I'm sorry, I'm afraid I can't. Terima kasih, tapi maaf, saya khawatir tidak bisa. Selanjutnya, yes, I wish, but I have a schedule. Ya, aku harap, tapi saya punya jadwal. Unfortunately, I can't. Sayangnya, saya tidak bisa. I'm sorry, I can't. Saya minta maaf, saya tidak bisa. Thanks for inviting me, but sorry, I'm busy. Terima kasih telah mengundang saya, tapi maaf saya sibuk. Sibuk banget ya. Ini contoh-contoh anak yang sibuk ini kayak gitu. Nah, selanjutnya yakni kita akan bahas tentang contoh dalam sebuah percakapan. Kayak ini ada contohnya. Rina, I have dinner party tonight. Do you want to come, JJ? Saya memiliki ajakan ini kayak ajakan ya. Contohnya kalimat ajakan kayak gini. Apakah kamu mau pergi? Mau datang, JJ? Ini ajakan. Untuk ajakan kemana? Ke dinner partinya si Rina. Jadi kalimat ajakan yang kita bisa gunakan. Selanjutnya JJ yang menjawab. Yes, certainly I will come. What time? Jam berapa? Tentu saya ingin datang. Yes, certainly, saya pasti, saya akan datang, seperti itu. Merupakan accepting an invitation, yaitu kalimat menerima ajakan tersebut. Terus Rina menjawabnya at 8 p.m. How about you, Riri? Bagaimana denganmu, Riri? Apakah kamu mau datang? Ini mengajak juga ya. Tadi would you like to come? Lalu Riri menjawab, thanks for inviting me, but sorry I have a schedule tonight. Nih Riri sangat sibuk ya, jadi dia memiliki schedule, jadi dia nggak bisa datang, maka dia menggunakan kalimat
Thanks for inviting me, but sorry I have a schedule tonight. Kalimat menolak ajakan Rina. Oke, no problem, Riri. Nah, dari sini adik-adik udah paham gak? Jika belum paham, udah selesai nih. Thank you. Jika tidak ada, jika kalian belum paham, kalian bisa menanyakan langsung ke saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.